kawan-kawan sekalian bisa nanti mendownload PMA 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Kalau bisa dicetaknya, lebih mudah kita membaca dan mengulang atau di HP. Jadi saya pribadi, ya, kalau ada regulasi baru, regulasi itu saya cetak. Jadi di-download kemudian dicetak. Ini penting. Kenapa? Karena memang itulah pegangan kita. Penghulu ini, setinggi apapun ilmu kita, ilmu fikih kita, tamatan mana kita, tetapi ketika kita jadi penghulu, maka pegangan kita, pedoman kita adalah regulasi. Ya, pegangan kita adalah regulasi. Karena itu sekali lagi, regulasi yang kita pedomani dalam hal administrasi pencatatan pernikahan ini adalah yang terbaru PMA 30 tahun 2024. Meskipun memang Kepdirjennya sudah dibahas tetapi sepertinya belum ditandatangani. Tetapi PMA ini sudah bisa dipedomani. Sebelumnya ada PMA 20 tahun 2019 dan ada PMA 24 tahun 2024. Rekan-rekan sekalian, apa itu pencatatan perkawinan? Pencatatan perkawinan adalah kegiatan mencatat peristiwa pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang kita maksud ini yang utama tadi saya katakan adalah PMA 30 tahun 2024. Administrasi pencatatan pernikahan di kantor urusan agama meliputi yang pertama adalah pendaftaran kehendak nikah. Jadi orang datang ke kantor untuk mendaftarkan kehendak nikah, atau mungkin dia bisa mendaftar sendiri lewat online. Tetapi walaupun dia sudah mendaftar lewat online, dia tetap wajib memberikan berkas administrasi atau mengantarkan berkas administrasi ke kantor urusan. Mesti disiapkan. Nah, ini pertama surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan. Biasanya ini dikenal kalau di daerah-daerah tertentu, misalnya di Sumatera Utara itu dikenal dengan NA, walaupun itu nggak pas, tapi biasanya kok ngurus NA ya, ngurus NA itu berarti mau nikah lah itu. Kalau di kita itu N1, ada belangkunya. Kemudian yang kedua, fotokopi akte kelahiran. Jadi di PMA terbaru ini, fotokopi akta kelahiran itu tidak bisa digantikan dengan surat keterangan dari desa. Sebelumnya ada, atau surat keterangan desa di PMA sebelumnya. Atau mungkin ada penghulu yang berpikir bahwa akte kelahiran itu bisa digantikan dengan ijazah. Ini tidak bisa. Kita ikuti PMA-nya. Fotokopi akte kelahiran. Kalau belum ada, maka disuruh ngurus akte kelahiran. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk, itu sudah jelas. Fotokopi kartu keluarga, surat rekomendasi nikah dari kuasa setempat, kalau dia dari luar. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan, ini pun terbaru. Sebelumnya ini tidak diatur, ya. Jadi sebelumnya itu surat kesehatan itu tidak menjadi bagian daripada formulir administrasi yang harus dilengkapi catin. Walaupun di daerah-daerah tertentu ini sudah menjadi sesuatu yang wajib, tergantung kepada Pemkab atau Pemku. Kemudian persetujuan catin, izin tertulis dari orang tua atau wali, kalau dia kurang dari 21 tahun,
Kemudian surat dispensasi kawin dari pengadilan kalau kurang dari 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sekarang berdasarkan undang-undang terbaru ya, itu perempuan juga wajib 19 tahun, sebelumnya 16 tahun. Kemudian surat izin dari atasan, kalau dia itu TNI Polri, ini wajib ini ya, jangan main-main kita. Kalau dia TNI atau Polri pekerjaannya wajib ada izin atasannya. Ini TNI Polri ini kalau kita keluarkan tanpa ada izin atasan bisa dipanggil nyawa ini. Bahaya ini kan. Kemudian penetapan izin poligami dari pengadilan kalau dia mau poligami. Akta cerai bagi janda atau duda cerai hidup. Akta kematian bagi duda janda cerai mati. Ya, ini juga hal yang baru di PMA 30. Ya. Akta kematian. Sebelumnya akta kematian ini ya surat kematian saja dari kepala desa. Belakangan ini tidak bisa lagi, harus akta kematian. Ini juga menjadi perhatian ya, karena itu maka kalau seandainya belum ada akta kematiannya, disuruh ngurus akta kematian. Kemudian jika dia pendaftarannya dilakukan kurang dari 10 hari kerja, maka harus ada izin camat. Dan di PMA ini sepertinya ada dibuka peluang kalau izin camat itu ya disertai dengan materai. Kemudian setelah semua berkas lengkap, tentu siatin ke KUA ya paling lambat tadi 10 hari sebelum akad nikah. Jadi kalau kita gambarkan prosesnya, pertama tentu daftar, kemudian pemeriksaan sambil menunggu pelaksanaan pernikahan itu. Baru dilaksanakan akad nikah setelah 10 hari tadi lewat atau sesuai dengan kesepakatan tanggal berapa dia nikah. Kalau kurang 10 hari, tentu tadi dia buat pernyataan atau izin camat. Kemudian setelah itu adalah baik adik-adik sekalian, saya panggil saja adik-adik karena ini sebenarnya boleh dikategorikan sudah tingkat anak-anak saya sebenarnya ya. Karena saya termasuk KUA yang senior. Senior ya, senior itu berarti sudah tua ya. Ya Pak Usni ya. Kalau dibilang senior udah tua itu berarti. Tapi sebelumnya ya, intermezzo sedikit ya. Karena mungkin tadi karena terkejar oleh waktu, maka saya tidak memperkenalkan diri. Tadi Pak Usni sudah memperkenalkan diri. Saya dari Sumatera Utara, dari Medan. Saya penghulu juga, Kepala KUA Tanjung Morawa. Ya, sama status kita, penghulu, hanya mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Jadi kalau secara tingkatan saya katakan tadi, ini tentu yang baru-baru ini adalah anak-anak saya ya, karena anak saya itu sudah ada, tingkatan anak saya sudah ada yang jadi penghulu. Seperti di Medan itu ada anak kawan saya, mungkin bergabung ini, anak Saprida Aja Sahri, itu sudah jadi penghulu di Galang ya, Kecamatan Galang ya, di Deli Serdang. Itu berarti kan tingkatan anak saya. Oke, lanjut ya.
Nah, ini dia ada proses pendaftaran nikahnya. Dari mulai daftar online, submit data, verifikasi ya. Nah, ini saya pikir sudah oke. Kemudian selanjutnya pemeriksaan. Diperiksa, menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah. Kemudian dipastikan akurasi kebenaran datanya, khususnya berkaitan dengan wali ya. Ini penting sekali. Ini jangan sampai ternyata bukan walinya. Karena sekarang ini banyak data anak yang dipungut dari kecil, dimasukkan ke kakak. Nama ayah kandungnya katakanlah Joko Sutoyo. Padahal sesungguhnya ayah kandungnya itu tidak Joko Sutoyo. Ya, ayah kandungnya itu namanya Suherman. Tapi tidak diketahui keberadaannya lagi Suherman ini. Dipungut dari bayi. Nah, maka ini perlu ditanyakan kepadanya, benar apa enggak ini walinya? Jangan sampai nanti dilaksanakan tidak sah pernikahannya. Karena anak angkat, ya. Walinya nih mesti dipastikan. Ya, ini pemeriksaan. Kemudian selanjutnya, ini objek pemeriksaannya, kebenaran dokumennya diperiksa, kemudian data calon suami, data calon istri, wali, ini saya katakan tadi, kemudian maharnya apa, kemudian saksi-saksi, ini perlu diperiksa ya. Kemudian selanjutnya, nah ini perlu ditelaah. Ini kan kalian ini masih baru-baru. Kalau masih baru itu kadang-kadang memang menjadi pondasi dasar. Kalau misalnya kita sudah terbiasa teliti, menjadi teliti selanjutnya. Tapi kalau nggak teliti, ya bisa selanjutnya nggak teliti. Ini perlu ya kesesuaian nama yang tertera di akta, KTP, KK. Ya, ini perlu diteliti supaya nanti belakang hari tidak terjadi kesalahan. Karena sekarang ini kesalahan kecil namanya Aisyah, Aisyah pakai Y atau pakai I, Aisyah pakai I, ya ini kadang-kadang menjadi perhatian ya. Dilihat, ditanyakan kepada catinnya mana yang kalau misalnya terjadi perbedaan, mana yang mesti dicatatkan dalam buku nikah itu nanti. Ya. Keaslian surat pengantar nikah ini ya. Ini juga perlu. Nah, ini perlu diapakan. Khususnya berkaitan dengan akta cerai. Ini akta cerai palsu ini banyak ini ya. Saya, pengalaman saya berkali-kali ya, menemukan akta cerai palsu. Tapi sekarang dengan sistem aplikasi, itu sudah lebih mudah. Kenapa? Karena kalau akta cerai palsu, dia tentu tidak terdaftar di situ. Dengan aplikasi SIMKAH kita. Kemudian memastikan tanggal dan tempat nikah. Ini perlu sekali. Jadi adik-adik sekalian, saya kebetulan menjadi kepala kantor urusan agama di Kecamatan Tanjung Morawa, sekaligus tadi penghulu kan begitu, yang wilayahnya tidak penghulu hanya 5 orang. Tentu karena kebiasaan masyarakat kita itu menikah pada waktu-waktu tertentu, khususnya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, maka tidak menutup kemungkinan di satu hari itu kita bisa satu orang penghulu bisa 5 orang atau 5 catin, bahkan lebih. Tugas lebih, maka kita harus membuat jadwal sendiri. Saya buat jadwal Agustus. Ketika daftar pertama jam berapa, sehingga tidak terjadi tabrakan waktu. Kemudian waktu itu mesti kita pastikan, kita beri mereka itu surat setelah mereka mendaftar di jam berapa. Sehingga nanti tidak dikomplain masyarakat kita.
ya, atau katakanlah kita menjanjikan kepada dua calon pengantin di jam yang sama. Ini saya pikir kepada adik-adik ini mesti dicatat sungguh-sungguh. Ketika sudah mendaftar pernikahan, di hari Minggu misalnya, tanggal berapa, di jam berapa. Nanti kalau ada masuk yang kedua, ya, itu dilihat jadwalnya itu. Sudah ada apa enggak di jam itu. Kalau sudah ada, maka dikatakan jam sekian sudah ada, Bu. Kalau bisa di jam sekian, Bu. Nah, gitu ya. Kecuali memang jumlah adik-adik sekalian itu sedikit, mungkin satu dua tiga, hanya satu hari untuk saya menikahkan di itu yang pesan yang tidak mengatur. Izin dokter, kayaknya Atau suaranya waktu terputus-putus. yang kita sepakat bersama dengan Catin, ya. Ini kan nikah memenuhi rukun. Kurang stabil suaranya? Betul, kurang stabil dokter. Terputus ya? Oke, Oke, lanjut ya. siap lanjut dokter. Mungkin 5 menit lagi ya dokter. Oke. Jadi sekali lagi, rukun nikah itu ada 5. Syaratnya 1, yaitu mahar. Rukunnya yang pertama calon suami, calon istri, wali. Tadi saya katakan tadi, walinya mesti dipastikan memang benar-benar dia sesuai dengan hukum munakahat, sesuai dengan hukum Islam, dia berhak menjadi wali. Kemudian 2 orang saksi, demikian juga dipilih 2 orang saksi yang betul-betul sesuai dengan syarat saksi, ya. Kemudian ijab qabul, ya. Nah, ini saya pikir bisa dibaca lebih lanjut lah ya, karena keterbatasan waktu kita. Oke, ini berkaitan dengan rekomendasi nikah, ya. Rekomendasi nikah, saya pikir ini juga dengan sistem. Nanti bisa dipelajari kepada senior bagaimana sistem pembuatan rekomendasi, karena ini sudah by system di aplikasi kita. Ya, pada prinsipnya, bagi calon pengantin yang mau menikah di luar kantor, kecamatan kita, di luar kecamatan kita maksudnya, maka tentu dia meminta rekomendasi ke luar, ya, itu by system. Nanti bisa dipelajari atau ditanyakan kepada senior-senior kita di kantor kita itu, bagaimana pembuatan rekomendasi nikah. Ini juga nanti diperiksa apakah kalau dia dari luar, apakah rekomendasinya sudah ada atau belum, ya. Kalau dia calon pengantinnya dari luar, biasanya yang sering itu yang laki-laki dari luar, ya. Berkaitan dengan pernikahan campuran. Pernikahan campuran ini adalah pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Berdasarkan PMA nomor 30 tahun 2024 tentang pernikahan ini, maka untuk pernikahan campuran ini, ya, itu yang pertama, dia harus ada surat-surat dari tempat atau katakanlah dari negara asal, dari negara asalnya. Misalnya Malaysia mau menikah dengan orang Indonesia, tentu ada surat-surat dari Malaysia berkaitan dengan data-datanya. Ya, berkaitan dengan syarat-syarat lainnya hampir sama. Kalau dia misalnya katakanlah janda atau katakanlah duda di sana,
di negaranya harus ada surat kematian atau surat cerai bersama. Ada tambahannya yaitu harus ada izin daripada konsulat atau duta besarnya. Ya, harus ada izin. Biasa kalau di Malaysia, orang Malaysia itu ada izin dari konsulat yang di Medan. Kalau di Sumatera Utara posisinya. Tapi kalau ada negara-negara yang tidak ada di provinsi, tapi adanya cuma di Jakarta, maka dimintakan ke Jakarta sana. Jangan karena alasan jauh Pak di Jakarta, ya itu resiko. Harus ada izin dari konsulat atau kedubesnya ya. Kalau dia nggak ada konsulatnya. Dan lain-lain ya. Dan saya pikir ini bisa dipelajari karena waktu kita. Ini pernikahan WNI di luar negeri. Ya, ini kalau pernikahan PNI di luar negeri itu bisa dicatatkan di sini. Itu nanti saya pikir ini bisa dipelajari juga bagaimana teknisnya karena ini jarang-jarangnya ini sebenarnya. Jadi adik-adik yang lebih utama itu kan berkaitan dengan administrasi tadi. Kalau pernikahan luar negeri bagaimana pencatatan dan sebagainya karena jarang-jarang kalaupun ada serahkan aja sama kepala kuanya nanti baru ke depannya ya kan kita pelajari. Tapi pada intinya saya katakan tadi karena kita baru maka kita butuh pemahaman terhadap regulasi itu yang utama saya katakan tadi butuh kita memahami regulasi ya. Regulasi itulah dikuasai. Kalau misalnya ada masalah tanyakan apa maksud regulasi ini, itu yang paling utama. Oke Pak Husni, saya pikir ya inilah yang penting-penting karena waktu kita sangat singkat ya. Waktu saya pun memang mau bergerak juga ya, sangat singkat waktu kita. Tapi pada intinya sekali lagi, kawan-kawan sekalian, adik-adikku, regulasi PMA 30 tahun 2024 itu dipedomani, dipelajari, dicetak. Setiap regulasi yang ada itu dicetak, dipelajari, kalau tidak paham dipertanyakan kepada senior. Jadi ada ketua APRI di kabupaten kota atau kalau misalnya katakanlah mungkin belum dapat kepastian bisa ke Kasih-Bimasnya atau juga bisa tanyakan kepada ya katakanlah senior-senior yang bisa memahami atau lebih berpengalaman dari kita. Itu. Kemudian kuncinya tadi saya katakan disiplin. Ya, disiplin bermain-main dengan regulasi. Karena apa? Karena kalau kita bermain-main dengan regulasi, kita mudah-mudahkan kita nanti suatu saat akan terkena bala daripada pekerjaan kita ini. Jadi kita ini masih baru, kita sekali lagi seperti apa yang dinyatakan ketua umum, ya kita tidak motivasi kita itu tidak hanya melulu uang. Kadang-kadang tawaran-tawaran, udah Pak, nggak usah Pak, begini-gini Pak, begini nggak ada akta cerainya Pak, begini-begini Pak, dengan imbalan-imbalan tertentu ini dijauhi. Maka jangan sampai kita tergoda. Oke, terima kasih karena waktu tadi sudah terbatas yang diberikan moderator ya kepada saya juga. Mungkin kalau ada waktu masih bisa kita diskusi ya persilakan, tapi kalau tidak ada saya kembalikan kepada moderator Pak Husni. Silakan Pak Husni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dr. Kamal mungkin masih bisa membersamai kita. Mungkin kita buka ada mungkin 2 atau 3 pertanyaan dari teman-teman. Silakan untuk resen. Nanti kami persilakan untuk pertanyaan itu insya Allah akan langsung dijawab oleh Dr. Kamal. Kami persilahkan Saudara Wiwin Widratama.
terlebih dahulu tolong sampaikan nama, asal kuah, langsung bertanya karena mepet, tidak usah pakai prolog. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Wiwin Windratama dari KUA Cileunyi, Jawa Barat. Ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama, akhir ini ada bagaimana menandai akta nikah yang bentuknya sekarang PDF Pak, bahwa menandai bahwa itu sudah digunakan atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah regulasi yang menyatakan bahwa CPNS itu tidak boleh memimpin pelaksanaan pernikahan Pak? Karena ada teman kami beberapa bulan kemarin itu viral dan menjadi sorotan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kita satu lagi, baru nanti kita kalau memang ada waktu, Dr. Kamal, kita Saudara Taufik Wahyudin dari Koto Sala. Ini kayaknya Sumatera Barat, toh? Benar Pak. Oke, lanjut Mas Taufik, silakan. Terima kasih Pak. Saya Taufik Wahyudi, calon penghulu dari KUA Koto Salak, Damasraya, Sumatera Barat. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Ini dalam beberapa kasus kita amati di KUA, itu ada wali nikah, dia memang wali nasab, tapi karena ada masalah dia sudah bercerai dengan ibu dari anak kandungnya, intinya sudah bercerai, dia tidak mau dipanggil ke KUA untuk verifikasi wali nikah, seperti itu. Dan memang betul-betul tidak mau, karena kadang ada yang sampai marah-marah. Itu terkait dengan masalah pribadi beliau, cuman bagi kita sebagai penghulu ataupun sebagai pejabat administrasi di KUA, itu nantinya apakah kita bisa mengeluarkan surat N7 atau penolakan. Maksudnya ketika wali nikah ini tidak mau hadir di pemeriksaan wali, apakah ini bisa dilanjutkan proses nikahnya atau ditolak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Izin ini malah pemateri terlempar dari Zoom. Saya tanya. Sebentar, mohon maaf, pemateri terlempar dari Zoom. Saya coba komunikasi. Oh, sudah masuk ya. Dr. Kamal? Beliau masih terlempar, oke. Saya Pak. Bentar Mas, ini masih penunggu. Izin Dr. Kamal. Oke Mas, tadi siapa Wiratama? Sama Mas ini mohon bisa diulang pertanyaannya. Dr. Kamal sudah masuk. Iya, silakan Wiwin. Wiwin tadi ya, Wiwin. Wiwin. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana menandai akta nikah yang sekarang bentuknya PDF seperti KK Pak? Jadi bentuknya, kalau sebelumnya kan tercetak terus menandakan bahwa itu sudah dipakai dengan dicap atau disilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua itu apakah ada regulasi tentang CPNS tidak boleh memimpin pernikahan Pak? Karena teman kami beberapa bulan yang lalu itu menjadi viral dan dipanggil oleh Bimasa. Terima kasih. Oke, silakan dokter, bisa langsung nanti kita sambung. Langsung aja ya. Oke. Iya, kalau akta cerai palsu itu, kalau di aplikasi kita sekarang sudah terdeteksi ya, di SIMKAH itu ya. Sudah terdeteksi. Jadi dia kalau tidak dia otomatis ya kita bilang ini tidak terdaftar karena nomornya ketika kita klik nomornya itu ya kita masukkan nomornya itu, datanya udah langsung keluar itu. Ya. Kalau berkaitan dengan KK ya, saya pikir ini sesuatu hal yang biasanya kan banyak data-data pendukung lain selain KK ya. Data-data pendukung lain. Kalau misalnya dipalsukan bisa kita cross check ke data-data pendukung lainnya. Oke. Kemudian memang ada regulasi ya, saya lupa ya, belum, nanti bisa dicari. Memang kalau dia masih CPNS dan dia belum mengikuti BIMTEK, belum bisa melaksanakan
atau memimpin perkawinan, dia tugasnya hanya meneliti berkas, menerima berkas. Nah, itu boleh, tapi melaksanakan belum boleh. Regulasi pastinya itu nanti bisa dicari lah ya. Tapi ada itu ya, apa Wibin ya? Nanti bisa diapakan. Saya pun lupa ya. Tapi yang jelasnya itu ada. Jadi dia hanya boleh memeriksa berkas-berkas, tetapi belum boleh melaksanakan. Tapi dia kalau sudah BIMTEK baru boleh ya. Oke, itu aja. Lanjut, Pak Usni. Izin tadi dari Koto Salah dari mana? Ya, Sumbar. Taufik Pak. Taufik Pak. Silakan. Dari Sumbar. Terima kasih Bapak Dr. Kamal. Tadi saya bertanya langsung saja, jika wali nikah itu, dia memang wali nasab, cuman ada masalah dengan keluarga atau sudah bercerai, itu dia, ini kasus Pak, ada 2 kasus kemarin dalam 2 bulan ini, dia tidak mau diperiksa, dan dia tidak mau datang ke KUA untuk pemeriksaan wali tersebut. Kemudian dari kita, pihak penghulu ataupun pihak KUA itu, apakah bisa kita mengeluarkan N7 atau surat penolakan, atau hanya karena dia tidak bisa datang, boleh ataupun bisa tetap kita lanjutkan proses nikahnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Taufik ya. Jadi kalau walinya enggan, maka disebut dengan wali adol namanya. Wali yang enggan menikahkan. Maka dia harus ditolak kalau walinya nggak mau. Ya. Kemudian si calon pengantin itu membawa surat itu ke pengadilan untuk meminta izin pengadilan untuk dilaksanakan dengan wali hakim. Ya. Tetapi tidak bisa dilaksanakan wali hakim, kita laksanakan pernikahannya kalau tidak ada izin daripada pengadilan. Begitu ya solusinya ya. Jadi kalau dengan alasan apapun, orang tuanya itu misalnya mungkin karena perceraian, nah, mungkin karena alasan calon suaminya tidak dia setujui, karena mungkin dia ketahui calon suaminya ini rasa dia tidak sepupu, tidak sederajat, atau calon suaminya adalah narkoba dan lain sebagainya, dia tidak mau menikahkan, maka tentu tidak bisa dilaksanakan pernikahannya, terkecuali ada izin dari pengadilan, itu disebut dengan wali adol. Oke, Terima kasih. Lanjut. Kita coba buka 2 pertanyaan lagi. Saudara Imam Sobirin dari KUA Rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sobirin dari KUA Kecamatan Rantau Kopar, Provinsi Riau. Saya ingin bertanya pada Pak Dokter, jika kita misalnya datang seseorang ke kantor KUA meminta surat pindah rekomendasi nikah, dan ditengok datanya masih lajang, Pak. Terus juga ada surat pernyataan belum menikah dari beliau dan sudah ditandatangani oleh kepala desa. Misalnya sewaktu-waktu itu tidak benar, Pak. Apakah dengan memperhatikan surat pernyataan belum nikah itu sudah bisa menguatkan kita, Pak? Tidak ada implikasi hukum di kemudian hari gitu, misalnya. Oke. Terima kasih, Pak. Dia ngakunya lajang. Lajang, Pak. Seluruh berkasnya memang lajang. Iya, betul, Pak. Kemudian dia kan harus buat surat pernyataan bahwa dia lajang. Betul, Pak. Seluruhnya sudah nggak ada masalah, KK, KTP, lain sebagainya. Kemudian dia sudah buat pernyataan lajang. Iya. Begitu ya? Iya, Pak. Kalau seandainya ternyata tidak sesuai, maka dia yang menanggung resikonya. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata tidak sesuai, maka dia menanggung resikonya. Dan tentu sekali lagi, kalaupun nanti di belakang hari ada pemeriksaan dari APH atau aparat penegak hukum, kita tidak kena. Saya berkali-kali diperiksa, bukan 1 kali 2 kali, ke Polda, ke Polres, ya kan. Memang resikonya ya terpanggil lah kita, bersita waktu kita. Iya, Pak. Tetapi kita tidak kena karena kita tidak terlibat, terkecuali kita terlibat. Udahlah Pak, Bapak mainkan aja Pak. Ini Pak ada 5 juta, Bapak mainkan aja. Sebenarnya aku udah nikahnya Pak, katanya. Sebenarnya Bapak mainkan gimana caranya. Ini baru. Tapi kalau kita tidak terlibat, mengatur, nah itu nggak ada masalah. Ya. Jadi prinsip kehati-hatian sekali lagi penting, kita periksa dan kita cocokkan data-datanya dengan yang lain, ya.
supaya tidak terjadi kekeliruan. Oke, Siap. Imam Sobirin, terima kasih. Lanjut. Terima dokter. Terima kasih dokter. Mungkin ini yang bisa untuk pemateri pertama, dokter. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita cukupkan dokter untuk pemateri pertama gitu. Kami mohonkan closing statement dokter dari Dokter Kamal. Oke, terima kasih kepada adik-adikku sekalian. Sekali lagi, selamat bergabung. Kalian ini luar biasa, ya. Kalian harus membuat komitmen diri dari awal ini, ya. Integritas harus dijaga. Seperti yang dikatakan ketum tadi, jangan motivasinya materi. Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya yang kita pikirkan isi perut kita, harga diri kita sama dengan apa yang keluar dari perut kita. Ya. Jangan ikuti jejak-jejak senior yang keliru. Ya, itu penting. Ya, penting sekali. Dijaga integritas kita, kemudian sungguh-sungguh kita melaksanakan tugas, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah hukum kalau seandainya kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kuasai regulasi yang ada, prinsip kehati-hatian, kemudian seperti saya katakan tadi itu disiplin penting. Ya, kalau misalnya nikah janji jam 8 hadir. Terutama kalau seandainya jam pertama. Jangan ikuti jejak senior kita yang mungkin selama ini tidak disiplin. Atau kita berpikir, jam 8 pun aku datang, jam setengah 9-nya baru mulai. Jangan. Ini pesan saya, ya, bagi adik-adik sekalian. Saya pikir itu saja Pak Usni. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Usni. Silakan lanjutkan tugas-tugas Pak Usni selanjutnya. Saya tentu undur diri ya Pak Usni, karena saya mau bergerak ke Medan Pak Usni. Wah, salam untuk perjuangan ke Medan ini. Berapa jam Pak Dokter? Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Selamat bergabung di APRI. Nanti nomor HP saya boleh minta ke Pak Usni aja ya Pak Usni ya. Siap Pak Kalau Dokter. misalnya dibutuhkan. Karena banyak tadi saya tengok yang raise hand, tapi belum bisa karena keterlibatan waktu kan begitu, keterbatasan waktu ya Pak Usni. Silakan kasih nomor HP saya Pak Usni, boleh. Oke. Ya, terima kasih. Kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medan Dokter. Saya sampaikan nomor HP beliau, Dr. Kamal ini salah satu ketua PP APRI dan mantan ketua PW APRI Sumatera Utara. Nomornya 0813 6136 7575 atas nama Dr. Kamaluddin. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita untuk kegiatan pertama sudah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sesuai dengan ini, walaupun kita ada sedikit kelebihan waktu. Untuk selanjutnya izin Pak Usni, saya lihat Pak Usni, saya keluar ya. Terima kasih dokter. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.